Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra mil'as samawati wa mil'al ard wa qattu abada azimina qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ahabbil ahbab alladhi dhikruhu yunawwirul albab wa ma dhakarnahu fi majlisin illa wa tab Habibir Rahman wa Sayyidil Akwan Al-Khadir ala man shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan. Salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Salatan takunu likulli da'in dawa'a wa likulli illatin shifaa'a wa likulli hammin wa ghammin farajan wa jalaa'a wa likulli jahlin ilma wa likulli ghadabin khilma wa ala alihi wa ashabihi bikulli harfin jara bihil qalam adada ma indaka minal adad wal madad fi kulli lamhati ainin minal azal ilal abad. Beliau guru kita, orang tua kita, ajunan epon Kiai Haji Mas Muhammad Mabsutatan, mudah-mudahan beliau diberkahi umurnya oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam kesehatan, lancang umurah untuk selalu mengibarkan bendera Izzul Islam wal Muslimin. Amin. Majelis keluarga besar Pondok Pesantren Lubbul Labib, teman seperjuangan kami Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Asnawi, wali santri, adik-adik santri, ajunan umat Islam satajah kaparengana umur sebarokah, kesehatan yang barokah, rizki yang barokah, putra putri kita khususnya santri Pondok Pesantren Lubbul Labib difoto oleh Allah bi ilmil ulama, ilmil fuqaha, ilmil awliya wal arifin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Orang segelem ngaji Kak Dinto ngertengerah orang bejer, orang seontong odien, orang selebur ngaji. Gusti Allah memerintahkan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 17-18 Allah memerintahkan
Fabashshir ibadi. Wahai baginda Nabi Agung Muhammad, fabashshir, sampaikan berita gembira pada berita gembira dari Allah ibadi kepada hamba-hambaku alladzina yastami'unal qawla, orang-orang yang mau menyimak dan mendengarkan nasihat. Tiajunan mun bede pangacia, dengarkan baik-baik. Orang sepecre odien, orang yang ketika mendengarkan nasihat dia menyimak dengan baik. Odien barokah. Fabashshir ibadi alladzina yastami'unal qawla. Dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud al-qawla dalam ayat ini adalah Al-Quran. Nasihat terbaik, nasihat Al-Quran. Tetimun pada nasihat, dengarkan dengan baik. Karena orang yang menyimak nasihat, odi ini barokah. Barokah kak itu artinya tak gempang tarapas. Makin ni banyak orang tarapas, umurnya tarapas, kesehatannya tarapas, diandien tarapas. Samuka barokana pangacian serak satajana. Amin. Andi umur serak, andi kesehatan serak, andi ilmu serak. Fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mun bada nasihat, amalkan. Orang yang mendengarkan nasihat lalu kemudian mengamalkannya, ulaika alladzina hadahumullah, merekalah orang yang mendapatkan bimbingan Allah, orang yang mendapatkan petunjuk. Tonton jalan odin, tak salah jalan. Makin ni kan banyak orang salah jalan. Wa ulaika hum ulul albab, dan merekalah hum, mereka ulul albab. Albab kak dintoh jamaknya lubun. Di dalam tafsir Jalalain, ulul albab dimaknai oleh Imam Al-Hafidh As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Hafidh Al-Mahalli. Ulul albab ay dzawul uqul, orang-orang yang berakal. Tetilu bulabib ni kak, orang secerdas. Asal makna lubu kadintoh saripati, intisari, nyior eparot, eperes, res persana ni kak lubu. Lubul labib, res persana persan. Insyaallah lubul labib kak dinto pondok yang barokah. Tresantrena das cerdas saja, tresantrena lem alem dan mengamalkan ilmunya. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Orang memiliki ilmu banyak, tetapi orang yang ilmunya manfaat tak
tak banyak. Caepon Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang montroan dia ilmunya manfaat. Kak Dinto syaratnya ada 4. Yang pertama, orang ini ka ilmu namun manfaat, maka ilmunya harus dihiasi dengan sifat hilm. Maka diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran, innallaha alimun hakim. Maka berilmu saja tidak cukup kalau tidak disempurnakan dengan hakim. Berilmu juga bijaksana. Maka cepon Imam Ghazali, orang montro manfaata ilmu. Nah, yang pertama ilmunya harus dihiasi dengan sifat hilm. Hilm Kak Dinto, tarkul ghadab, tak gempang pegelen. Hilm Kak Dinto, tak gempang gigir, tidak mudah marah. Itulah hilm. Gusti Allah debu, fabasyarnahu bigulamin halim. Saya maksud Kak Dinto Nabi Ismail, wa basyaruhu bigulamin alim. Tetih alim saja tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan sifat halim. Ngireng renungkan firman Allah di dalam Al-Quran, Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Coba renungkan, apa napa Gusti Allah memakai sifat Ar-Rahman, Allamal Quran. Dialah Allah Az-Zat yang memiliki sifat Ar-Rahman, yang mengajarkan Al-Quran. Caepon ba'dul ulama, rahasianya seorang kiai, seorang ustadz, seorang pengajar, kalau ingin santrinya barokah, maka kiai yang mengajarkan ilmu, ustadz yang mengajarkan ilmu harus memiliki sifat Ar-Rahman, kasih sayang. Teti kiai Kak Dinto tak oleh pegelen. Teti kiai tidak boleh memiliki sifat emosional. Kiai Kak Dinto montro manfaata, apa yang beliau ajarkan harus memiliki sifat Ar-Rahman, kasih sayang. Laten kasantren penuh kasih sayang. Makjok sakejok kiayen mukolan, ustadz tamukolan, ambu jak dadi ustadz, dadi tokang tinju saos. Pengajar itu harus memiliki sifat Ar-Rahman, Allamal Quran. Guru kita Kiai Mas Mi'at orang ngani kalaten. Guru kita Al-Maufurlah salerana Kiai Mas Najib orang ngani kasaber. Beliau kalau ketemu selalu tampak senyum, ciri khas beliau. Le kiai ini kamun laten, tak gempang pegelen,
tak gempang ngusoan ilmuna santrena ini kan manfaat barokah. InsyaAllah santri Lubul Labib manfaat barokah ilmunya. Kenapa? Karena gurunya memiliki syarat untuk menjadi seorang murabbi. Walakin kunu rabbaniyin bima tuallimuna alkitaba. Rabbani kadintoh ulamanya Allah yang mempunyai ciri khas seneng ngajar. Tetimun beda kiai seneng ngajar, tak cerek ka ilmunya, maka dia adalah ulama rabbani. Bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini kata santrena ilmuna manfaat. Tetimun guruna laten, berjiwa kasih sayang, memiliki sifat hilim. Santrena insyaallah ilmuna barokah. Maka ajunan tak usah dah pindah. Terapotran sabak di pondok pesantren Lubul Labib. InsyaAllah ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Cek lakar tak gempang teti kiai laten ni tak gempang. Karena banyak kiai kak dintoh yuji bareng santren. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab tegur bareng reng Badui. Sayyidina Umar, ajunan kak dinto Amirul Mukminin, keng mon ari beri sakoni. Ajunan kak dinto pemimpin yang adil. Setong kak korangan nah mon ari beri kabeten pula lako sakoni. Coba tambah, Sayyidina Umar ni tagayyar, tukah, epekes kalambin, epokola, pas datang murid tah, nyamana kadito Khur bin Qais, ya Amirul Mukminin, tadzakkar qaulahu ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin, huwa minal jahilin. Jelak jenih. Orang kak dinto nyamana Uyainah, kulenga. Orang kak dinto nyamana Uyainah, Sayyidina Umar cek lak jeni, orang bodoh. Akhirnya epai ngak bereng Khur bin Qais, Sayyidina Umar si asalamu kolah, pas turun frekuensinya. Jadi Sayyidina Umar yuji bereng orang bodoh. Napa boleh dan gula ben para ajunan. Beda caritan kiai yuji pada kiai. Kak dinto diceritakan oleh Al-Jahid. Al-Jahid Kak dinto sengarang kitab Al-Hayawan, Al-Bayan wa Tabyin. Jaipun Al-Jahid, suatu ketika ada seorang kiai membaca khutbah Jumat ngimami pas tojuk ngadep ka jemaah. Karena sunnahnya Rasulullah mun mare ngimami kudu ngadep ka jemaah. Ketika itu berdiri kiai lain, Apidato. Teti si Apidato kak dinto persis ada di depannya kiai yang telah ngimami sholat Jumat. Lo kiai si mancung ni Apidato. Sebelum berpidato, kiai kak dinto akala al-lubia, marengakan buncis 2 kilo. Karena ngakan buncis 2 kilo belek-bek tabun nyon sapora cucu kentok. Kento atau dus takok mi amunyi geger dekik jemaahnya. Akhirnya karena kiai kak dinto kecak, jemaah ini kak ia cek istighosah. Tore atikir afdalul zikri
La ilaha illallah. Akhirnya hadirin awirid. La ngagak la ilaha illallah kan tahun yocol. Dujan. Jemaah taoning. Kiai sebodai budi yebom aduh mak yebom kor. Berhasil. Sekalian lagi la ilaha illallah yocol boleh. Aduh dua kali. Ngagak telo kali kiai sebodai budi mancung. Stop. Ampun. Dekik mun telo kali aki semaput kuna. Kula pun icapok dua kali. Tadi leras mun beda hadis may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Orang ini kamun ekaleburi ben Gusti Allah beri ujian. Kiai uji pereng santren. Kiai uji pada kiai. Jentengki pangkat manusia jen raja ujian. Beda orang wali Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, beliau yang mengarang kitab Al-Futuhatul Makkiyah yang mendapatkan gelar Asy-Syaikhul Akbar, ditulis di dalam kitab Suduratud Dahab fi Ahbari Man Dahab. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi kadin to andi tatangke ni beci ka Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Carmet pegel sehingga tatangke kadin to mana bi lastare as-salat fardu lima beto. Bani atwa Allahumma rzuqni bani atwa wasi'li fi rizki punten. Tapi seitu aki Kiai Muhyiddin Ibnu Arabi terancora odin. Allahumma al'an Muhyiddin Ibnu Arabi. Allahumma ahlik Muhyiddin Ibnu Arabi. Depak kabar ka Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Kiai ajunan bareng tatanggen lako seitu aki coba. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi tersenyum lah nikah ngertengera orang wali mun icaleh tak gempang pegen poci orang wali nikah kopengna tak mekar mangkan kula ben para ajunan tada potongan wali karena ki seneng poci mun icaleh ngusok orang wali betul. Tadi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi tersenyum. Suatu ketika tatangken yang suka mendoakan jelek Imam Muhyiddin Ibnu Arabi mati. Ke Muhyiddin Ibnu Arabi menangis mular. Lalu kemudian masuk ke dalam kamar. Pak Polware, Pak Polo Malam tak ada Pak Polware, Pak Polo Malam tidak tersenyum. Setelah 40 hari baru beliau tersenyum ada nyaman. Putrinya bertanya, Abah, apona Pak Junan setelah 40 hari dari kematiannya tatang ke si atu aki cuba kajunan mon panjenengan ngiding tatanggen atu aki cuba mate alhamdulillah tompes mari mak buru mate sadia ke Muhyiddin nangis apona Pak Junan sekarang tersenyum ada nyaman napa jawab bentau nih mulai engkau ngiding kabar tang-tatang ke si atu aki cuba sekok mate aku bersumpah demi Allah tak ngakana mun tak gelah tang-tatang ke si atu aki cuba kasengkok diampuni oleh Allah. Aku tidak akan tersenyum demi Allah
mun tak keleh tak tatang ke sebecik ka sengkok sapora tusan men Gusti Allah. Nika orang wali. Aliman, hakima, halima. Engkau riak le amin pepik. Berdetebu ya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Jaruka asu tak tangkena panjenengan saya cuba saya atu aki ajunan kak disa ampun sapora ben Gusti Allah. Mendapatkan ridho Allah, maka kok ping setelah ada bisyarah bahwa tetanggaku yang mendoakan jelek kepadaku diampuni oleh Allah, semenjak saat itu engkau mari ajeleni tang nader tetingkok satia nyaman akan engkau seneng karena tang tatang ke isapora tusan ben Gusti Allah. Ya Allah, ni kau orang wali. Teti orang wali kak dintoh caepon Imam Junaid Al-Baghdadi, hatinya seperti lautan. Dalam mata se buangi pepetang air laut tidak berubah. Buang sampah, buang limbah ke lautan. Lautan tidak berubah. Dapat menetralisir semua kotoran. Maka tengkula ben para ajunan harus berhati seperti lautan. Jangan berhati seperti sumur. Cuma buang pepetang ajam pun aube. Orang wali kak dintoh harus menjadi seperti tanah. Walaupun tanah diinjak, tetap tanah kak dintoh mengeluarkan buah-buahan yang manis. Makan orang wali ini tak gempang pegelan. Itu hiasan ilmu yang pertama, hilman. Teti tak cukup teti orang alim. Ilmunya harus dihiasi dengan sifat hilim. Kak dintoh yang pertama. Yang kedua, orang menteroan dia ilmu na manfaat, kotu tawadu, rendah hati, tak sombong kalaben ilmu nah, tak sombong kalaben pangkat tah. Karena Gusti Kanjeng Nabi manusia yang paling tinggi derajatnya, beliau adalah Sayyidul Mutawadiin. Sayyidul Mutawadiin. Pangkat sepaling tinggi ini ka Abdullah. Maka ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Allah menyatakan Subhanalladzi asra, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi, tapi bi abdihi. Pangkat sepaling tinggi ini ka bi abdihi, menjadi hamba Allah. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani diterangkan di dalam Jawahirul Ma'ani. Syekh Ahmad ni kamana bilem malam tadarruknya kepada Allah. Ya Allah, ana ubaiduka, ana fuwaikiruka, beni ana abduk punten etasgir boleh. Abdina hamba kecilmu, abdina kabula kenin ajunan ya Allah, ana ubaiduk. Maka orang yang paling tinggi di hadapan Allah adalah orang yang banyak tadallul. Maka orang yang paling semak kedudukannya kepada Allah, orang yang banyak bersujud kepada Allah. Maka tenggula ben para ajunan mun asojud, kita harus merasa kecil di hadapan Allah. Tenggula ngaji syarah hikam,
ngangkui syarah hikamnya Asy-Syaikh Dr. Ramadan Said Al-Buti. Caepon Dr. Al-Buti, beliau bercerita Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai kak dinto adebu. Aku sudah menjalani jalan-jalan yang dilalui oleh para wali. Ternyata semua penuh sesat. Jalur sedekah banyak orang asadekah. Jalur umroh banyak wali-wali umroh. Jalur pengajian banyak orang-orang oleh pangkat di hadapan Allah melalui jalur pengajian selak. Ternyata ada satu jalur jalan kewalian yang sepi peminat, yaitu jalur tadallul, merasa kecil dan hina di hadapan Allah. Maka banyak orang wali ini kahumul, nyamar, abdina ni kandi kuru. Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, adebu kaputrana Abuya Said Ahmad Cong baan monterota temua ka orang wali Allah, tapi mastur datanglah ke suatu jalan fi syari' hadza wa hadza, edisa beda orang keleng pengkir jalan ngangkui salemot betena elengkai beroreng, betena imuk karomuk lala pentai tuana siom tanengah penta barokana. Dia adalah rijal min rijalillah. Mangkatan tadi. Ternyata orang kuat di suatu jalan di Mekah, pengkir jalan orang gak dinto elengkai betena beroreng, padahal waliullah orang celang, tak ada orang yang kawali. Akhirnya Said Ahmad mator, assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Beliau menangis. Duh, mak bedah orang saya tahu kata pangkat. Siapa saya muka? Pas mator, abdinah epakon aba Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki lah. Ini kasih maksud la ya'riful wali illal wali. Ternyata orang gak dinto waliullah yang menutup dirinya, nyamar, tetiabaan bedek pengkir jalan atau aki orang selebet. Mon selebet orang sakit numpak ambulan, ya Allah yang sedang sakit sembuhkan. Mon selebet orang sebanyak otangna itu aki kak disak seraja otang lunasi hutangnya ya Allah. Mon selebet orang tak solat itu aki ya Allah kak disak orang tak solat berilah hidayat supaya solat. Mon selebet orang saya tak kuat puasa bulan Ramadan itu aki ya Allah kak disak orang saya tak pernah puasa di bulan Ramadan, berilah hidayat kekuatan supaya kuat puasa terus 24 jam atau aki orang selebet. Ya Allah, makku leben para ajunan tak pernah atau aki orang tu aki ajunan mulebet ekopuran tu aki ila ahli hadhil kubur lahumul fatihah. Lebet ekopuran Al-Fatihah. Lebet pasar Banyuanyar ila ahli suk pasar Banyuanyar Al-Fatihah. Lebet Kenting ila ahli Korea Kenting Al-Fatihah. Lebet Laseman ila ahli Laseman Al-Fatihah. Kak dinto ngangkat derajat di hadapan Allah.
Orang mun tak pernah ngirim Fatihah ke orang mati. Laku dalam kubur asing. Dak remah, tak kenal. Jadi aban tak siapa ben orang kubur. Karena ibek toki odi tak pernah ngirim Fatihah ke benga sepot. Mangkan para ulama ni ke kholeh. Ke Najib kholeh. Ke Masmiat kholeh. Ulama-ulama kholeh. Apa-apa? Supaya kau leben para ajunan hubungannya tak pegak kakuru. Kala ben banyak ngirim Fatihah kakuru. Cek kalau pai, tu lagi. Jadi ternyata ni kau orang wali. Maka kuleben para ajunan jangan mudah meremehkan orang. Coba buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada satu surat. Mun bada orang ngandung, surat kadin to ibaca. Maca surat Maryam, maca surat Yusuf. Bada boleh saya baca surat Luqman. Ajunan ngakeli. Pasera Sayyiduna Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim kadin to seorang budak. Orang ngaceleng kulit hitam. Tapi apa-apa namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena Allah tidak melihat bentuk rupa. Karena Sayyiduna Luqman orang yang berilmu, maka diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tetapi orang mun andi ilmu na manfaat yang kak derajat. Beni setong dua telok punten darajat yarfa, maka pasti mengangkat. Jawab dari fiil yang sebelumnya. Yarfa, beni yarfa'u, yarfa, maka pasti mengangkat, meninggikan. Allahu siapa Allah? Alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Yang kak derajat tuh teka aku oleh jeleng. Walaupun dia seorang budak yang kak derajat. Maka kuleben para ajunan menteroan dia anak mulja. Bekalilah anak kita dengan ilmu. Ini kasih nomor 2. Hiasan ilmu yang nomor 2. Yang pertama hilman. Yang kedua tawaduan. Yang ketiga husnal khuluq, mapan akhlak. Kula ngolati traputrana hadratus syekh almarhum al-maghfurlah kemasmiat akhlak kapan mapan. Kemas Najib akhlakah luar biasa. Beliau diangkat derajatnya di surga oleh Allah. Beliau salerana Kiai Muhammad mabsutatan teripalan jengah umurah. Mapan akhlakah. Keluarga besar lubul labipan mapan akhlakah. Tanda ilmu na manfaat. Yang keempat, hiasan ilmu yang keempat, warifqan, lemah lembut. Maka Gusti Kanjeng Nabi atuah dak remah tuana Rasulullah dikutip oleh Imam Ghazali di dalam Ihya. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi. Aghnina bil ilmi, zayyinna bil hilmi. Jadi ilmu dengan hilim satu paket yang tidak boleh dipisah dan dipilah. Mangkan orang ni ga ilmu namun termanfaat. Kotuma mabe. Tapi meningki napa cepon kitab taklim muta'alim al ilmu harbun
lil fatal muta'ali. Ilmu menyatakan perang ka orang sesombong. Maka orang ini kata oleh sombong. Orang mon sombong tak serah ilmu. Mana bisa empat gak dinto ampun berkumpul. Maka cepon Imam Ghazali, fadzalika huwa al-ilmun nafi'. Itulah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Samu ke etre santre yang telah diwisuda. Ben Gusti Allah paringana ilmu, hilm, tawadhu, husnul khuluq dan rifqan. Allahumma amin. Sekaping dua, kula mada paada kanak-kanak santre. Jadilah santri yang mencintai ilmu. Karena makin banyak santri tak cinta tak lebur ka ilmu. Jangankan santri, banyak kiai tidak mencintai ilmu. Kiai pun tak kober muka kitab. Kitabnya hanya dijadikan pajangan. Tapi berapa tahun ampun ihya'nya tidak dibuka. Fathul Barinya tidak dibuka. Majmu' Syarah Muhaddabnya tidak dibuka. Kutubus Sittahnya sudah tidak dibuka. Bulughul Maramnya tidak dibuka. Riyadhus Shalihinnya tidak dibuka. Lebih banyak membuka WA, TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, tap kitab pun tak ibuka. Sehingga bila ibuka tap kitab ampun banyak ekakan rap-rap. Tak medes etole sebe kap ya kap jim tak medes. Apa sudah bertahun-tahun kitabnya tidak pernah dibuka. Maka Imam Juwaini Abi Muhammad Al-Juwaini, Imamul Haramain, beliau kadinto Nabi asolat subuh. Ketika beliau kunut, bekto kunut, Allahumma hdini fiman hadait. Nyon sapora. Banyak orang maca kunut, bekto maca Allahumma hdini fiman, ini kayak palanceng. Allahumma hdini fiman hadait, nikah salah total. Hanja balancang. Allahumma hdini fiman hadait. Mare maca kunut Imam Juwaini nikah aduh fil kunuti fil fajri wa qad kana min du'a syekh al-imam Abi Muhammad Al-Juwaini, walidu Imamul Haramain, fil kunuti fil fajri, mari aku not aduh. Tuan nani kada pendek sakak dintoh. Allahumma ya Allah, la ta'ukna anil ilmi bi'aikin wala tamna'na anhu bimani'in. Amin. Amin. Ini katuana Imam Juwaini. Allahumma ya Allah, la ta'ukna, janganlah engkau menghalangi, ngalangi, jangan aling-alingi kami ya Allah. Jangan ngalangi ajunan dagap di dalam anil ilmi, dari ilmu, bi'aikin, dengan penghalang. Tetimon pun dihalangi dengan penghalang. Nika banyak orang tak lebur pasca ilmu. Bedekiae lebur umroh. Akhirnya ada jemaah umroh tak kau bermulang santri. Nika seepek ker perak Mekah Madinah travel
Nika saya pikir kak dinto cuma jemaah kita patah itu kak musibah nih. Beda kiai lebur ka politik akhirnya saya pikir urusan politik urusan Jakarta Senayan nika saya pikir kak dinto urusan tim sukses akhirnya kita taoning ibu kak berarti politiknya menjadi penghalang untuk mencintai ilmu secara totalitas. Beda kiai lebur abisnis akhirnya lupa ka ilmuna tak engak ka ilmuna maka tengkula ben para ajunan tidak boleh melupakan ilmu walaupun kita disibukkan dengan politik disibukkan dengan bisnis disibukkan dengan haji dan umrah tetap kudu mulang jak sampai beda kiai tak mulang kudu mulang kiai selebur mulang insyaallah barokah karena zakatul alim nasruhu wa ta'limuhu zakat orang alim mengajarkan ilmu ben mana bimulang nikah tidak boleh pasang tarif Probolinggo sekian Pasuruan sekian nikah kan kiai Pertamina nyaman mak kiai ngangkui ilmu na pom bensin pertalit Dexlit tak oleh saka dinto korang barokahnya akhirnya pas tak serak toreh jak detik kiai Pertamina nikah karena ilmu kak dinto seperti sumur dak remah sumur mun ekoras airnya semakin jernih maka jadilah kiai yang kunu rabbaniyin bima tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun nikah tuana Imam Al-Juwaini walam tamna'na anhu bimaniin ya Allah jangan engkau jadikan penghalang antara aku dengan ilmu sampai-sampai Imam Zarnuji pengarang Ta'limul Muta'allim bercerita beda setong kiai dari cintaan ka ilmu cabutnya benah tepan ngarang kitab akhirnya kami mimpi kiai si sobung umur tepan ngarang kitab nih kayak kami mimpi sarang Imam Zarnuji nyaman Kiai Muhammad ajunan dek remah makin alhamdulillah Kiai Zarnuji tengkula makin bedai swarga dek remah ajunan ebekto sakaratil maut ebekto naza datangi malaikat Azrail dek remah wallahi demi Allah aku tidak merasakan sakit sedikit pun karena ibektonya beten kula cabut kula tepan ngarang kitab babul haid tadi kula tepan mikir head tepan ngarang kitabul haid babul haid tadi ibektonya beepan tutai keresah karena ten kula tepan mulang babul haid Allah saka dinto ulama dimin Imam Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi beliau kadintoh sobung umur kamarah istrinya tidak tahu putra putrinya tidak tahu apa senan sengak tang bini tang anak jek mukaan kamar karena engkau tidak akan keluar kamar kalau belum menyelesaikan mengarang kitab belum ngare belum malam Imam Muslim takwar keluar bila ibu kak ampun wafat di depan kitabnya tepat nulis Allah sakadinto ulama dimin lebur ka ilmu mak beabeen tak seneng muka kitab teti santri nikah jak kuncoma dilatih lomba baca kitab lomba baca kitab tapi dek remah
bila oning maca kitab ilmu nanika semanfaata. Karena bahasa Arab nika luas. Setong contoh ini. Bahasa Arabnya tamu. Ajunan nggak keliapon. Doifun. Nikah. Tamu nikah beda dua. Mana tamu yang diundang. Nikah bahasa Arab doifun. Tapi mon beda tamu tidak diundang. Ke Muhammad mabsutotan awalimah pas beda tamu tak yoncen datang nikah beni doifun. Tapi doifan nikah tamu yang tidak diundang. Itulah bahasa Arab. Luas bahasa Arab nikah. Bedanya doifun dengan doifan. Doifun tamu yang diundang, doifan tamu yang tidak diundang. Setong contoh. Mon beda orang laki. Abini, akabin. Maka orang si akabin nikah baklun. Bahasa Arabnya baklun. Tapi mon beda orang laki. Akabin. Pas binina muka aurat dibiarkan. Nikah beni baklun. Balun, yakni bighal alias keledai. Masya Allah. Teti ilmu nikah luas. Ilmu itu wahai anak-anakku seperti lautan. Semakin diselami lautan, jentak pak depak kada lemah tasek. Ilmu kadinto seperti tingginya langit. Semakin langit yongkei, jentak pak depak katengkina langi. Maka Rasulullah bersabda, man dhanna anna lil ilmi ghayatan faqad bahosahu haqqahu wa wada'ahu fi ghairi mansilihi. Barang siapa orang menyangka ilmu itu ada batasnya, berarti orang tersebut telah merendahkan ilmu dan menempatkan ilmu bukan pada tempatnya. Kula kela ekerimi WA sareng guru abdina Kiai Abdul Qayyum. Beliau bercerita, saya itu mengumpulkan uang 120 juta. Untuk apa Kiai? Uang 120 juta. Saya ngilengi. Apple pakompol dapat 120 juta. Saya sudah bilang sama istri saya ingin membeli kitab Bughyatul Mustaq yang seluruh dunia hanya ada 10 cetakan. Kitab Bughyatul Mustaq itu apa Kiai? Kitab tafsir yang berjumlah 850 jilid, harganya 230 juta. Nanti kalau tidak cukup mobil saya jual. Mulai beda caretan, orang melek kitab ajual mobil. Jak balik, ajual kitab melek mobil. Ini musibah. Ini punten. Ajual mobil untuk beli kitab. Caepon ulama bi'idar wastaril azkar. Jual rumahmu, belilah kitab al-azkar. Jak beli. Makan mun beda kiai, terutama ning lora-lora. Saya tinggal bareng abana. Pas abana mewariskan kitab nyon sapora, kitab pajak jual. Karena kula di kanca ustad, banyak kanca dan kula kitab pah, makin sobo ngambon, bareng potran jual dilelang. Innalillah. Ya Allah, karena kadang doakan, mudah-mudahan adik-adik santri yang sudah diwisuda nikah, termasuk kita, putra-putri kita, ben Gusti Allah, epatetia orang selebur ka ilmu.
Karena orang mau lebur ka ilmu, jaminan Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimuhu rusyda. Samoga santri putra putri lubul labib manfaata ilmuna, barokah ilmuna, dan kula ben para ajunan difutuh bifutuhil aulia bifutuhil arifin. Saka dintoh ponapa sebisa pada pak, walaupun beten kaulah tidak pantas menyampaikan di forum terhormat, karena husnudzonnya Kiai Mas Muhammad mabsutotan dek abdina. Abdina tidak bisa membalas kepercayaan beliau selain jazakumullah ahsanal jaza, matur sakalangkong sakoni sepada pak tetia ilmu yang bermanfaat. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.